Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan. Di sini seperti biasa aku mau buat sticky milk. Ini emang udah viral banget ya. Dan ternyata sticky milk ini banyak banget peminatnya karena emang segampang itu cara buatnya. Seperti biasa untuk sticky milknya aku nggak pakai bubuk premium ya. Di sini aku cuma pakai bubuk coklatos matcha dan ini ternyata rasanya itu beneran enak banget. Nggak nyangka banget ya, ini minuman seenak ini cuma dari 2 bungkus coklatos matcha. Dan aku akan spill creamer yang biasa aku pakai dan cocok untuk ide jualan. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Oke, yang pertama kita akan siapkan creamernya. Nah, kebetulan aku pengen banget nyobain yang merek Max Creamer ini. Untuk pemakaian creamer sebenarnya bebas aja ya. Mau menggunakan creamer apapun, mau creamer curah, kiloan, ataupun bermerek, itu boleh-boleh aja, yang penting judulnya creamer. Dan nanti di akhir video aku akan bahas mengenai creamer apa yang biasa aku pakai, dan creamer mana yang paling bagus. Ini menurut pengalaman aku aja ya. Nah, untuk Max Creamer ini dengan berat 500 gram ternyata ini harganya lebih murah dibanding Faber Cream yang pernah aku pakai di video sebelumnya. Nah, untuk creamernya ini hanya aku pakai sebanyak 50 gram. Siapkan wadah, masukkan gula pasir sebanyak 50 gram. Lanjut di sini aku ada coklatos matcha. Ini aku pakai 2 bungkus coklatos matcha. Ini langsung aja kita campurkan dengan gula. Nah, untuk melarutkan gulanya ini aku memakai 100 ml air panas. Ini kita aduk-aduk aja ya sampai gulanya larut. Lanjut tuang creamer dan ini kita aduk sampai merata. Agar hasilnya kental, ini perlu kita mixer sebentar ya. Ini kita mixer sampai kental aja ya teman-teman. Kalau sudah kental seperti ini boleh kita matikan mixernya dan hasilnya akan seperti ini ya. Lebih kental dari sebelumnya. Nah, setelah di mixer ini warnanya berkurang, ini aku pakai glass ya, glass matcha sebanyak 1 sendok makan kurang lebih, atau sesuai selera. Ini kita aduk aja. Ini untuk menambah warna agar warnanya lebih segar, lebih kelihatan hijau ya, lebih kelihatan matchanya, dan untuk menambah rasa juga agar rasa matchanya itu lebih kuat lagi dan aromanya itu lebih strong ya. Ini kita aduk rata aja dan ini hasilnya jadi kelihatan lebih cerah ya. Untuk penambahan glassnya itu boleh di skip. Nah, jika sudah seperti ini sebenarnya sudah siap ya untuk kita gabungkan dengan es dan susu. Tapi kalau mau lebih lengket, ini bisa kita simpan dulu ya di dalam kulkas selama beberapa menit. Untuk cupnya ini aku ada ukuran 16 oz, sebenarnya pakainya 14 oz ya, tapi nggak apa-apa, cuma beda tipis ya, beda sedikit panjangnya. Nah, kebetulan ada sisa gelas ya, ini sedikit banget ya untuk sisanya, tapi sebenarnya ini hanya memerlukan sedikit aja. Ini kita tempel-tempelkan aja di dinding cup seperti ini ya. Lanjut ini akan kita rapikan menggunakan sendok seperti ini. Nah, untuk hiasan memakai gelas ini teman-teman boleh skip ya. Oke, lanjut ini akan kita masukkan batu es cukupnya atau sampai penuh. Nah, jika semua cup sudah terisi batu es, kita akan keluarkan sticky milknya dan ini akan kita aduk-aduk sebentar ya. Ini sudah beberapa menit di dalam kulkas, kelihatan banget ini agak melengket ya teman-teman, karena ini nggak begitu lama di dalam kulkas ya. Jadi lengketnya itu nggak begitu lengket banget. Nah, tapi ini hasilnya udah lumayan ya. Ini boleh kita sisihkan dulu dan ini lanjut untuk cupnya ini kita isi susu cair UHT nya sebanyak 60-70 ml.
Lanjut kita akan tuang sticky milknya. Nah kebetulan ini udah aku timbang, isian sticky milknya itu beratnya sebanyak 257 gram. Kita akan bagi 6 cup, jadi masing-masing cup itu kurang lebih kita kasih sebanyak 42 sampai 43 gram ya. Untuk adonan stickynya ini bisa tahan berhari-hari, bahkan sampai semingguan lebih ya di suhu ruang. Itu pun tergantung cara penyimpanannya. Nah untuk cara penyimpanannya harus tertutup rapat ya, agar permukaannya tidak kering dan tidak melengket banget, akhirnya nggak bisa disendok ya. Dan untuk cara penyimpanan di dalam kulkas juga bisa, asalkan tertutup rapat. Tapi untuk sticky milk ini menurutku lebih bagus disimpan di suhu ruangan aja. Pastikan adonan sticky tidak terkontaminasi dengan cairan lain. Misalnya cara kita menyendok sticky itu harus dengan sendok yang benar-benar kering atau harus dengan sendok yang sama ya. Jadi untuk stickynya nanti insya Allah bakal aman, tidak terkontaminasi dengan cairan lain. Lanjut ini akan aku icip gimana rasanya. Nah sebelum aku icip ini akan aku blend dulu atau aku aduk sampai merata ya, karena sumber manisnya itu hanya dari stickynya, jadi harus kita aduk merata. Nah jika sudah diaduk merata, ini akan aku icip dan rasanya itu Masya Allah seger banget. Ini tuh creamy-nya berasa banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman ini wajib cobain. Ini tuh beneran enak banget. Minuman biasa kita sulap menjadi minuman yang super enak ala cafe. Ini tuh ala cafe banget loh teman-teman. Rasanya tuh bener-bener enak. Ini tuh bener-bener nagihin. Manisnya pas. Untuk rasa matchanya ini lumayan strong ya, karena tadi kita tambahkan glass matcha. Dan kebetulan aku suka banget ya sama rasa matcha green tea ini, karena rasa aromanya itu menenangkan banget dan enak banget. Pokoknya minuman ini wajib banget dicobain karena nagihin, ini super nagih. Dan gak nyangka banget aku bisa ngabisin 1 cup ini dalam sekejap karena saking enak. Lanjut kita akan bahas tentang creamer. Teman-teman banyak banget yang nanya beli di mana. Kalau aku sebenarnya belinya di toko dekat rumah aku. Tapi kalau teman-teman kesulitan nyari creamer, teman-teman bisa cek aja di toko online. Ketik aja creamer bubuk, nanti akan keluar merek-merek creamer. Ini banyak banget, untuk harganya ini bervariasi ya. Disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau untuk jualan itu biasanya cari merek atau cari creamer yang lebih murah. Biasa yang aku pakai di video-video sebelumnya itu seperti membuat es teler ataupun sticky milk yang paling pertama, itu aku memakai creamer curah yang seperti ini nih. Nah, jadi creamer curah ini hanya plastik bening seperti ini dan ditulis dengan spidol kayak gini. Ini biasanya emang lebih murah, dan di toko dekat rumah aku itu hanya ada creamer seperti itu ya. Kalau di tempat aku biasanya creamer curah itu agak ngeres ya, jadi kita harus saring terlebih dahulu. Tapi beda dengan creamer yang bermerek seperti ini ataupun creamer Max creamer atau power cream. Nah, kalau creamer yang bermerek ini udah pasti kita nggak perlu ragu ya, karena kemasannya juga udah steril, nggak seperti kemasan yang curah tadi. Nah, untuk rasanya dari creamer curah sampai creamer yang bermerek itu rasanya sama-sama creamy dan sama-sama enak. Tapi kalau menurut aku yang lebih creamy dan gurih banget, creaminya berasa, itu Faber Cream ya, yang menurut aku itu lebih mahal dibanding Max Creamer. Nah, kalau Max Creamer ini di bawahnya Faber Cream, dia itu sama, lebih creamy tapi lebih enak dan lebih gurih itu Faber Cream. Nah, tapi kalau untuk creamer curah juga sama ya, dia creamy juga rasanya, tapi creaminya itu standar. Tapi kalau untuk pembuatan video aku yang aku buat untuk es teler itu juga sangat enak ya, padahal itu aku membuatnya pakai creamer curah. Nah, itu semua pengalaman aku tentang memakai creamer, dari creamer yang curah sampai creamer yang bermerek. Atau teman-teman ada yang lebih berpengalaman atau ada yang lebih tahu tentang creamer,
teman-teman bisa berkomentar aja di kolom komentar biar kita sama-sama saling belajar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.